Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat El-Laila Official, selamat datang kembali di channel ini. Kabar terbaru soal Kampung Haji Indonesia di Makkah akhirnya terkuak. Setelah sebelumnya ramai soal tender, kini muncul informasi penting. Dari mana sebenarnya dana pembangunan proyek raksasa ini berasal? Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa dulu klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia haji dan umroh. Sahabat semuanya, Presiden Prabowo Subianto lewat instruksi Presiden Inpres nomor 15 tahun 2025 resmi menetapkan 5 sumber pendanaan pembangunan kampung haji. Inpres yang ditekan tanggal 6 Agustus 2025 ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah untuk mewujudkan proyek besar tersebut. Kampung Haji Indonesia dirancang sebagai pusat akomodasi lengkap bagi jemaah haji dan umroh asal Indonesia. Tujuannya bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga menekan biaya perjalanan yang selama ini menjadi beban berat calon jemaah. Nah, sahabat semuanya, berikut ini adalah 5 sumber pendanaan Kampung Haji Indonesia yang dituangkan dalam instruksi Presiden nomor 15 tahun 2025. Yang pertama, sumber pendanaan pembangunan Kampung Haji Indonesia adalah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau yang biasa disingkat dengan sebutan Danantara, lembaga investasi strategis milik negara. Kemudian yang kedua adalah Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH. Disinilah muncul pertanyaan, apakah dana jamaah boleh dipakai untuk investasi properti di Arab Saudi? Secara hukum, BPKH memang diperbolehkan berinvestasi, tapi harus transparan. Lalu yang ketiga, kemitraan dalam dan luar negeri, kerjasama dengan investor global maupun nasional. Bisa jadi nantinya BUMN, swasta nasional, hingga konsorsium Indonesia-Saudi yang akan mengeksekusi proyek ini. Kemudian yang keempat dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kontribusi langsung dari keuangan negara. Jadi, pemerintah bisa saja menyiapkan anggaran melalui kerjasama langsung dengan Arab Saudi, terutama kalau proyek ini dianggap strategis untuk diplomasi kedua negara. Namun, realitanya, penggunaan APBN untuk proyek luar negeri biasanya menimbulkan pro dan kontra di dalam negeri. Kemudian yang terakhir adalah sumber sah lainnya, sepanjang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Artinya, proyek ini tidak hanya bergantung pada satu sumber, tapi gabungan dari berbagai skema keuangan. Sahabat semuanya, yang menarik adalah ada peran khusus dari tiap lembaga. Danantara jadi pelaksana utama. Lembaga ini yang dipimpin Rosan Roslani diberi mandat penuh mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga pengelolaan kampung haji. BPKH yang selama ini mengelola dana jemaah, kini ikut menopang. Ini menarik, karena selama ini publik sering bertanya-tanya soal transparansi dana haji. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa juga mendapat tugas khusus. Dukungan dari sisi fiskal bisa berupa bauran pembiayaan, penjaminan, hingga fasilitas perpajakan. Danantara bahkan boleh menggandeng konsultan, kontraktor, hingga membuat perusahaan patungan agar pembangunan bisa lebih cepat. Presiden Prabowo menekankan, proyek Kampung Haji ini harus menjadi rumah kedua bagi jemaah asal Indonesia di Tanah Suci. Dengan kuota jemaah Indonesia yang selalu besar setiap tahun, keberadaan fasilitas ini dianggap vital. Targetnya, pembangunan mulai jalan tahun ini dan rampung sebelum 2027. Kalau berhasil, Indonesia akan jadi negara pertama yang punya kompleks haji sendiri di Makkah dengan fasilitas terintegrasi. Sahabat El-Laila, ada 2 hal penting yang harus kita soroti. Pertama, pendanaan dari BPKH. Apakah penggunaan dana haji benar-benar transparan?
Jangan sampai justru membebani jemaah. Kedua, keterlibatan investor asing. Bagus untuk percepatan, tapi harus ada jaminan kendali tetap di tangan Indonesia, bukan pihak luar. Proyek ini memang menjanjikan efisiensi besar, tapi publik tetap perlu mengawal agar tidak ada penyimpangan dalam prosesnya. Jadi, sekarang kita sudah tahu 5 sumber dana Kampung Haji Indonesia di Makkah sudah resmi terungkap. Pekerjaan besar menanti, tantangannya bukan hanya membangun, tapi juga memastikan pengelolaannya benar-benar amanah. Bagaimana menurut sahabat semua? Apakah proyek ini akan jadi solusi nyata bagi mahalnya biaya haji? Atau malah jadi beban baru? Tulis pendapat sahabat semuanya di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel El-Laila Official, biar kita terus bisa mengawal isu-isu haji dan umroh secara kritis dan informatif. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah.